Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan implementasi NAT dan DHCP server pada Mikrotik. Kita akan coba melakukan simulasi NAT dan DHCP server menggunakan JNS3. Jadi seperti yang terlihat di layar, bahwa ada gambar topologi yang dibangun menggunakan JNS3. Jadi di situ terlihat ada beberapa elemen. Yang pertama adalah cloud, yang fungsinya pada topologi ini adalah nanti untuk menghubungkan Mikrotik yang ada di JNS3 ini ke internet. Tentunya dikombinasikan dengan Internet Connection Sharing atau ICS yang merupakan bagian dari fitur Windows. Untuk cara menghubungkan Mikrotik di JNS3 ke Mikrotik di JNS3 ke internet bisa dilihat di video-video sebelumnya. Oke, jadi di Mikrotik ini sudah saya lakukan konfigurasi terkait dengan IP address yang digunakan. Jadi kemudian elemen berikutnya adalah elemen client. Jadi tadi ada pertama elemen cloud, yang kedua elemen Mikrotiknya sendiri yang digunakan untuk implementasi NAT dan DHCP server. Kemudian nanti ada elemen ketiganya yaitu dari sisi klien. Di sini sisi klien saya menggunakan dua perangkat, yaitu VPCS yang merupakan bawaan dari JNS3. Kemudian di sini saya tambahkan dengan Tiny Linux yang di situ nanti di dalamnya sudah terdapat browser Firefox. Nanti kita akan cobakan DHCP server, fungsi DHCP dan NAT-nya kepada dua klien ini. Untuk selanjutnya, kita coba lihat terlebih dahulu IP address yang dikonfigurasi pada Mikrotik. Nah, pada Mikrotik saya menggunakan dua interface. Yang pertama adalah interface yang ke cloud. Di situ IP address-nya adalah 192.168.137.50. Kemudian yang ke klien atau interface yang berikutnya, yang kedua yang ada di sini, itu IP-nya adalah 12.12.12.1/24. Yang ini nanti digunakan sebagai gateway ataupun alamat DHCP server dari klien. Nah, kemudian kita coba cek koneksi dari Mikrotik yang ada di sini ke internet. Oke, kita coba ping ke Google. Oke, sudah terhubung. Kemudian dari klien, baik dari PC1 ataupun Tiny1 ini tentunya belum bisa terkoneksi ke internet karena belum ada addressing-nya. Nah, jadi belum ada IP address yang disematkan atau dikonfigurasi pada kedua klien tersebut. Nanti IP address akan didapatkan dari DHCP server. Jadi nanti secara otomatis IP address-nya akan terkonfigurasi menggunakan konfigurasi yang didapat dari DHCP server. Jadi fungsi dari DHCP server adalah seperti itu. Kemudian dari NAT-nya sebenarnya fungsinya adalah di sini bisa kita analogikan adalah untuk sharing koneksi internet. Jadi fungsi dari topologi ini adalah NAT-nya kita gunakan sebagai sharing koneksi internet, atau kita lebih spesifik tipe NAT-nya adalah SNAT. Jadi ada dua tipe NAT, yaitu SNAT dan DNAT secara umum ya. Dan yang kita gunakan untuk topologi ini adalah SNAT dengan tujuan agar
PC1 dan Tiny1 sebagai klien itu bisa terkoneksi ke internet melalui gateway MikroTik. Kemudian IP address-nya juga didapat secara otomatis melalui DHCP server yang ada di MikroTik 1. Oke, untuk membangun sistem seperti itu, yang pertama kali kita konfigurasi adalah DHCP server. Kemudian yang kedua adalah NAT-nya. Dari NAT-nya di sini nanti kita akan menggunakan tipe yang SNAT. Oke, untuk mempermudah konfigurasi di MikroTik, kita bisa menggunakan Winbox. Sebenarnya bisa menggunakan CLI, tapi akan lebih mudah dan sederhana menggunakan Winbox karena kita bisa langsung klik ke menu-menu atau fitur-fitur yang kita inginkan. Berbeda halnya dengan menggunakan CLI, akan lebih rumit karena kita harus mengetahui beberapa parameter yang perlu diinputkan pada konfigurasi tersebut. Oke, di sini saya coba gunakan Winbox. Oke, nah hal pertama yang kita perlu bangun untuk membangun sistem NAT dan DHCP tadi, tentunya yang pertama adalah DHCP servernya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita membutuhkan IP address di tiap-tiap klien. Jadi untuk DHCP server kita bisa coba klik di IP, kemudian di situ ada menu DHCP server. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, untuk mempermudah konfigurasi, sebenarnya dari MikroTik sudah memberikan semacam wizard, jadi kita bisa mengikuti apa saja yang perlu kita konfigurasi. Untuk menggunakan wizard tersebut, kita bisa menggunakan DHCP setup ini. Nah, ketika kita klik DHCP setup, di sini nanti kita akan memasukkan interface yang terhubung ke klien. Jadi kalau dilihat dari topologi ini, saya menggunakan Ether 2 untuk terhubung ke klien, yaitu PC1 dan Tiny1. Sedangkan Ether 1 itu untuk terhubung ke cloud. Oke. Oleh karena itu, pada settingan ini, saya akan memilih Ether 2. Jadi adalah interface yang terkoneksi ke klien. Kita next. Kemudian karena di sisi interface MikroTik yang terhubung ke klien tadi saya menggunakan IP 12.12.12.1/24, otomatis space network yang kita gunakan adalah 12.12.12.0/24. Jadi di sini sebenarnya ketika kita sudah konfigurasi interface-nya, otomatis di sini akan terdeteksi network yang digunakan. Jadi kita sebenarnya tinggal kita next. Nah, di sini adalah gateway for DHCP server. Nah, ini adalah nanti sebagai gateway dari klien. Otomatis jika dilihat dari topologi yang ada di sini, gateway-nya adalah 12.12.12.1, yaitu yang ada pada interface Ether 2 ini, yang pada kursor ini. Jadi seperti itu. Otomatis di sini sebenarnya sudah benar, jadi sudah terisi sebenarnya. Kita tinggal next. Nah, ini adalah range-nya. Range-nya kalau di sini dari 2 sampai 254. Tapi sebenarnya bisa disesuaikan. Misalkan menggunakan 2 sampai 50 itu tidak masalah, tinggal disesuaikan saja. Tapi yang jelas satu tidak boleh digunakan karena satu sebagai gateway tadi. Oke, kita next. Nah, ini adalah settingan DNS server yang nanti akan diberikan ke klien. Di sini kita coba misalkan menggunakan DNS server dari Google. Sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan dengan DNS server yang ada pada network masing-masing. Oke, kita next. Nah, ini adalah list time-nya, di mana IP address itu bisa gampangannya bisa analoginya seperti dipinjamkan. Jadi
berapa lama dipinjamkan. Jadi di sini dipinjamkan sekitar 3 hari gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita next. Nah, DHCP sudah terbentuk. Ya, DHCP sudah terbentuk. Oke, kita coba cek dari sisi klien. Oke, dari PC1. Dari PC1 kita bisa menggunakan perintah seperti ini untuk menggunakan fitur DHCP client. Jadi IP DHCP. Nah, kita cek dengan show IP. Nah, di sini terlihat bahwa klien PC1 mendapatkan IP address 12.12.12.252, gateway-nya 12.12.1, DNS-nya adalah 888 sesuai dengan konfigurasi yang kita buat di Mikrotik. Kemudian kita akan coba ping ke gateway-nya yaitu 12.12.12.1. Nah, oke, sudah terhubung. Kemudian kita coba ping ke Google, otomatis belum terhubung meskipun di sini sudah ada gateway, sudah ada DNS. Kita coba. Nah, belum terhubung. Kenapa? Karena memang kita belum terkoneksi ke internet karena NAT-nya belum kita aktifkan di Mikrotik-nya. Oke, seperti itu. Kemudian pada sisi Tiny satunya atau klien keduanya kita coba konfigurasi juga. Di sini kita bisa konfigurasi menggunakan control panel, kemudian nanti ada network di sini. Nah, kita aktifkan menggunakan DHCP. Kita apply. Oke. Nah, kemudian kita coba cek menggunakan terminal. Nah, kita ketikkan if config. Nah, sudah dapat 12.12.12.251. Oke, kemudian kita coba ping ke 12.12.12.1. Oke, sudah terhubung. Tentunya jika ke Google juga sama, masih belum terhubung karena kita belum mengkoneksikan klien ini ke internet menggunakan fitur NAT. Nah, belum terhubung. Oke. Kemudian setelah DHCP server kita create, kemudian klien sudah mendapatkan IP address secara otomatis, termasuk di dalamnya ada beberapa parameternya. Kita sekarang masuk ke tahap kedua, yaitu adalah mengaktifkan fitur NAT-nya. Untuk mengaktifkan fitur NAT, kita bisa menggunakan menu IP, kemudian firewall. Di situ ada tab NAT. Nah, seperti ini. NAT yang kita gunakan adalah SNAT dengan Action Mask Query. Oke. Jadi untuk mengaktifkan SNAT tadi pada topologi yang kita bentuk, kita bisa menambahkan seperti ini. Nah, kemudian tipenya adalah SNAT. Kemudian kita gunakan source address-nya. Nah, source address-nya adalah 12.12.12.0/24. Ya, kita gunakan network dari klien-klien yang kita hubungkan ke internet. Ya. Kita juga bisa secara spesifik, misalkan kita hanya menghubungkan klien satu, maka kita hanya menuliskan salah satu IP address saja. Tapi ketika kita mau menghubungkan network, kita tuliskan networknya di sini. Kemudian action-nya kita masukkan di sini menggunakan action mask query. Oke, kita apply, kemudian oke. Nah, di sini sudah terbentuk. Oke, dari sini kita coba dari klien apakah
sudah terhubung ke internet. Oke, kita cek dulu dari mikrotiknya. Oke, sudah terhubung. Oke, kita coba ke sudah terhubung. Oke, coba kita ke Oke, jadi sudah terhubung. Jadi dari klien PC1 sudah terhubung ke internet karena VPCS ini bentuknya adalah CLI, jadi kita hanya bisa lakukan pengujian menggunakan ping ke internet. Dalam hal ini tujuannya adalah ke google.com. Dan koneksi dari PC1 ini sudah berhasil ke internet. Kemudian kita coba menggunakan yang Tiny1. Kita coba ping ke Google. Oke, sudah terhubung. Nah, sudah terhubung. Karena di Tiny1 ini sebenarnya adalah Tiny Linux yang di dalamnya sudah kita tambahkan browser Firefox, kita akan coba browsing menggunakan Tiny Linux ini. Contohnya kita akan coba ke Google. Nah, sudah terkoneksi ke internet. Jadi, kita coba ke Detik. Nah, sudah terkoneksi ke internet. Jadi, kedua klien ini sudah terkoneksi ke internet menggunakan metode NAT. Ya. Dalam hal ini lebih spesifik adalah SNAT. Dan kita juga sudah menambahkan fitur DHCP untuk ke klien. Jadi kedua fitur itu yaitu NAT dan DHCP ini sangat berguna ketika kita mau melakukan sharing koneksi internet pada suatu kantor ataupun institusi. Jadi di sini nanti klien juga tidak harus dalam bentuk PC seperti ini atau desktop seperti ini, tapi nanti bisa saja di belakangnya kita tambahkan router lagi. Jadi misalkan dalam suatu institusi memiliki beberapa gedung dan tiap gedung memiliki router masing-masing, NAT itu juga bisa digunakan. Jadi tidak harus selalu bahwa NAT tersebut langsung terkoneksi ke klien, end client, tapi bisa juga terkoneksi nanti ke router yang lain. Jadi nanti untuk ya seperti halnya tadi gambarannya misalkan kita menghubungkan beberapa gedung pada satu institusi yang tiap gedung tadi memiliki router tersendiri. Jadi seperti itu gambaran NAT dan DHCP server serta implementasinya pada mikrotik. Kita menggunakan GNS3 sebagai simulator untuk konfigurasi maupun penggambaran topologi pada jaringan yang dimaksud. Oke, sekian untuk penjelasan dari penggunaan NAT dan DHCP server.